Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Fanda dengan NIM 1024243032 dari kelas 2401 mahasiswa Telkom University Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait data mining untuk keperluan tugas pendahuluan satu. Oke, langsung saja kita buka langsung di MyDrive-nya. Nah, di sini eh, untuk pertama-tama kita bisa membuat apa namanya buat Google Colab-nya dengan cara kita klik new dari Google Drive, lalu ke more, lalu Google Collaboratory. Sini. Lalu dari sini kita klik connect ke sini. Setelah itu kita juga bisa misalnya ikut. Oke, sekarang udah connect. Sekarang masuk saja untuk menghubungkan ke Google Colab dengan Google Drive. Jadi dengan cara from Google Colab import drive now content drive. Oke. Nah, tapi sebelum melatih ini kita perlu menambahkan pandas library panda terlebih dahulu. Nah, apa gunanya library panda di sini? Gunanya library panda di sini itu untuk melakukan semua task yang di sini untuk melakukan semua fungsi yang di sini kita perlu mengimport library pandas dari Python. Itu dengan cara import pandas swd ya ini baru kita jalan drive, kita izinkan saja. Oke, sudah di mount. Sekarang buat kode baru. Oke. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membaca data set dari CSV-nya dulu. Jadi di sini kita baca dulu, kita buat variabel namanya df untuk membaca teks CSV yang sudah kita siapkan di sini. Secara pd with CSV drive. Nah, dari content drive ini itu kita langsung tulis my drive. Karena di teks CSV ini ada my drive Google Colab Notebook, maka kita tulis di sini Google Colab Notebooks untuk tes CSV. Yang berhasil, lanjut. Yang pertama yang kita lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah menampilkan 10 baris terakhir dari tes menampilkan 10 baris pertama dari tes CSV ini. Dari tes CSV di sini kita awalnya adalah ada 1961 ya sampai berarti 1640. Lihat apakah benar, yaitu dengan cara df head, lalu karena kita mempunyai 10 tulis 10 di sini. Nah, 0,61, nah 0,1 berarti sudah benar ya. Nah, lalu berikutnya adalah mengambilkan 10 data terakhir. Data terakhir yaitu dengan cara df dot tail dibutuhkan 10.
kita sudah kita selanjutnya adalah tahap pada data understanding. Untuk data understanding ini kita perlu mencari tahu dulu info mengenai tes CSV ini sebenarnya ada berapa banyak kolom, tipe datanya apa. Nah, untuk itu kita bisa mengetahui dengan cara tulis df info. Maka di sini dia akan menuliskan berapa jumlah baris, lalu total kolom yang ada. Nah, dari tiap kolom itu akan diperjelas nomornya dalam artian variabel yang tidak missing dengan tipe datanya seperti ini. Nah, oke, di sini kita bisa menyebutkan bahwa tiap kolom di sini itu tidak memiliki jumlah kolom jumlah isi yang sama, karena ada beberapa missing value makanya bisa berbeda itu. Nah, selanjutnya agar kita bisa mengetahui seperti mainan ya data, terus min max minimum yang paling besar, terus standar deviasi, median, dan Q1 dan Q3 itu kita bisa tahu dengan cara DF, klik DF dan describe. Nah, ini kita akan tahu comment dari sampai max-nya dari tiap kolom. Lalu juga untuk mengetahui berapa baris yang nol, kita bisa tulis df is nol, terus kita hitung jumlahnya dengan sum. Maaf, kurang ini. Nah, kayak di sini hanya ada beberapa baris itu ya. Lanjut, tugas yang kita lakukan adalah mengimport matplotlib dan seaborn. Nah, untuk import itu kita bisa lakukan dengan cara import matplotlib file lalu import seaborn. Kenapa kita membuka dua ini? Nah, yang pertama ada matplotlib. Matplotlib itu digunakan untuk buat grafik dasar. Jadi semua semua data dalam tes CSV ini bisa kita buat grafiknya dengan cara matplotlib. Selain matplotlib itu cara membuat visualisasi data itu juga dengan Seaborn. Seaborn itu juga library yang dibangun di matplotlib. Nah, tapi beda sama matplotlib, Seaborn ini sintaksnya lebih simpel dan bisa menggunakan beberapa dataset dibuat jadi satu visual. Jadi secara sintaks dan penggunaan lebih mudah dibanding matplotlib. Lanjut, kita akan membuat disk. Kita akan membuat histogram dari menggunakan matplotlib. Misalnya kita pakai di sini ada yield sort. Nah, kita di sini pakai yield sort. Oke, berarti kita buat dulu sini plt his saja. Lalu kita tulis df, tulis nama variabelnya. Misalnya di sini ada yield sort ya. Lalu kita kasih dulunya misalnya sort itu show.
minta biar biar kasih kita kasih label di X dulu deh, dibuat namanya apa horizontal vertikal gitu. Terus YL, oh sorry, oh iya belum Dilan, maaf maaf, Dilan belum Dilan. Nah, biasanya seperti ini. Lalu juga ada pakai Sibon itu ya hanya langsung aja asset. Kan maksudnya SMS ya, maksudnya SMS kita panggil aja SMS plot df. Misalnya di sini kita mau pakai area ya, di sini ada PLT title box plot, bentuknya box plot. Ya, ya. Kalau kita langsung aja PLT show ya. Ini box plot dari full area. Oh ya, ini full area ini kan ada dia bukan numeric ya, kita kayak numeric. Di sini ada lot lot area. Oh maaf, ini install baru. Nah, saya lihat di sini teman-teman. Ini adalah box plot dari uh, salah satu variabel area. Nah, view ini menandakan bahwa dia itu si mediannya. Ini Q1, Q1, Q2, Q2, Q3. Nah, yang di luar batas ini namanya outlier. Nah, ini perlu kita hilangkan nanti. Tapi untuk itu sebelum kita masuk ke outlier kita perlu apa namanya membuat menghitung si missing value-nya itu, mengisi missing value-nya itu. Nah, kita itu namanya masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap data preparation. Data preparation ini tahap di mana kita perlu menghilangkan variabel-variabel yang masih tidak wajar. Misalnya missing value, kalau misalnya di tes CSV ini masih ada yang NaNa, masih ada yang NaNa ini kosong, artinya kita harus isi. Nah, bagaimana kita mengisinya itu? Nah, ngisinya itu ada persyaratannya. Nah, kalau untuk kolom variabel itu dengan untuk variabel numerik itu dengan mean, sedangkan untuk kategorikal itu dengan modus. Nah, itu untuk missing value. Nah, langsung aja. Nah, terus juga kita perlu menghilangkan outlier. Nah, outlier itu kita perlu menghitung dulu batas atas sama batas bawahnya dulu. Batas atas sama batas bawahnya itu bisa dihitung dengan IKR, yaitu kita tentuin dulu Q1, Q1-nya berapa, Q3-nya berapa, lalu batas bawah, batas atas, baru kita hitung. Nah, batas bawah itu mesti Q1 kurang 1,5 kali IKR, nah yang akan kita bahas. Kalau apa batas atas juga Q3 kali 1, tambah 1,5 kali IKR gitu. Nah, lalu kita perlu juga mengecek data duplikatnya dulu. Itu kita di sini coba hitung data duplikat.
Data duplikat di sini. Kalau misalnya di sini dikatakan nol, berarti tandanya tidak ada data duplikat di sini, tidak ada data yang perlu kita buang untuk duplikat, karena duplikat seperti itu. Nah, kenapa sih kita apakah kita di sini kita mau ngecek apakah data itu benar kosong nggak sih? Nah, itu kita bisa itu dengan cara df is null and is sum, sum. Saya di sini seperti yang tadi saya bilang tadi ya, bahwa di sini ada berapa, ada banyak yang kosong. Untuk itu kita perlu hitung untuk seperti perhitungan tadi ya, itu dengan cara kita buat variabel untuk kolom yang numerikal. Nah, anggaplah di sini namanya kita numerical, numerik kolom df select data types, data types include include eh eh include data yang oops, include numbers, artinya yang numerical kolom, lalu sama pada seperti ini. Tadi kalau kita lihat tipe data untuk yang kategori adalah objek. Buat sini kita tulis objek ya. Lalu kalau kita udah buat kolomnya, langsung aja kita buat fungsinya. Untuk kolom di numerik kolom, lalu kosong titik if call ini itu kosong, terus juga eh, yang kosong ini ada, maka ya paham, maka kita df call sama dengan df call itu kita kita masukkan dengan fill di fill. Nah, untuk mengisi kolom dengan metode dengan apa main dari kolom itu. Lalu selanjutnya untuk kategorikal sama terus di nah, kalau saya copy tadi.
Iya, pantas. Jadi DF, kan ini DF-nya masih yang lama, kan di Dogna, tapi pakai yang udah cleanet. Nah, di sini. Nah, di sini. Hmm.